Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Tautlikul Afkar SPD MPD MAK, selaku dosen pembimbing dalam mata kuliah metode penelitian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Perputaran Piutang dan Perputaran Persediaan terhadap Profitabilitas, Studi Kasus pada Perusahaan Farmasi yang terdaftar di BEI periode 2018 sampai 2021 sebagai bentuk tugas akhir dari mata kuliah metode penelitian. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjayaningrum dengan NIM 1916000133. Adapun pokok bahasan saya yaitu pendahuluan, telaah pustaka, dan metode penelitian. Langsung saja memasuki bab 1 yakni pendahuluan perusahaan. Tujuan utama suatu perusahaan merupakan memaksimumkan nilai perusahaan. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Faktor pertama yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah profitabilitas. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dalam suatu periode tertentu. Dikutip dari Harry tahun 2017, halaman 2. Salah satu cara dalam mengukur profitabilitas adalah dengan menggunakan ROA atau Return on Asset. Menurut Kashmir, dalam penelitian Sofyan tahun 2019, ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. Menurut Nurafika dan Al-Madani tahun 2018, profitabilitas dipengaruhi oleh perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan. Pernyataan tersebut didukung dengan hasil penelitian dari Sari dan kawan-kawan tahun 2020 yang menyatakan bahwa secara parsial perputaran piutang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fuadi dan Rahmawati 2018 juga menyatakan bahwa secara parsial perputaran persediaan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Tetapi penelitian Hartati tahun 2017 menyatakan perputaran persediaan secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Penelitian ini penting dilakukan karena adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu, juga perbedaan pada periode penelitian dan sektor perusahaan yang diteliti. Sehingga rumusan masalah peneliti ini adalah, apakah perputaran piutang secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI? Apakah perputaran persediaan secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI? Apakah perputaran piutang dan perputaran persediaan secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI? Sehingga tujuan penelitiannya adalah 1. Untuk mengetahui adakah pengaruh parsial perputaran piutang terhadap profitabilitas perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI. 2. Untuk mengetahui adakah pengaruh parsial perputaran persediaan terhadap profitabilitas perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI. 3. Untuk mengetahui adakah pengaruh simultan perputaran piutang dan perputaran persediaan terhadap profitabilitas perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI. Manfaat penelitian ini mempunyai 3 manfaat, yaitu 1. Manfaat bagi perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI, yang kedua manfaat bagi Universitas PGRI Adibuana Surabaya, dan yang ketiga manfaat bagi masyarakat. Yang pertama, manfaat bagi perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI. Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi sumbangan informasi untuk perusahaan yang terlibat terkait kinerja keuangannya. Informasi yang terdapat dalam penelitian bisa digunakan untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan juga bisa digunakan untuk perbandingan dengan informasi sebelumnya. Yang kedua, manfaat bagi Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Lembaga perguruan tinggi berharap dengan dilakukannya penelitian dapat membentuk lulusan yang berkualitas, dan diharapkan penelitian yang telah dilakukan dapat menambah wawasan semua pihak. Dan yang ketiga, manfaat bagi masyarakat. Dengan adanya hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi masyarakat yang berkepentingan, misalnya investor, dapat menjadi pertimbangan sebelum berinvestasi. Diharapkan juga mampu menjadi sumbangan pengetahuan untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya memasuki bab kedua, yakni telaah pustaka. Jadi penelitian ini termotivasi dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan, misalnya saja dari Atmaja dan Muid tahun 2021, dengan judul Pengaruh Perputaran Piutang, Perputaran Persediaan, dan Rasio Lancar terhadap ROA, studi empiris pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019. Menunjukkan adanya pengaruh negatif dan signifikan antara perputaran piutang terhadap ROA.
Yang kedua, Budiang dan kawan-kawan tahun 2017 dengan judul Pengaruh Perputaran Total Aset, Perputaran Piutang, dan Perputaran Persediaan Terhadap ROA pada perusahaan subsektor perdagangan eceran yang terdaftar di BEI. Menunjukkan perputaran piutang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Yang ketiga, Ramadhani dan Rashid dengan judul Pengaruh Perputaran Kas, Perputaran Piutang, dan Perputaran Persediaan Terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. Menunjukkan perputaran persediaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA. Yang keempat, Astuti dan Apriyani tahun 2020 dengan judul Pengaruh Perputaran Piutang dan Perputaran Persediaan Terhadap Profitabilitas pada PT Mustika Ratu Tbk. Menunjukkan adanya pengaruh antara perputaran persediaan terhadap ROA. Dan yang kelima, Jana dan Yuli tahun 2019 dengan judul Pengaruh Perputaran Persediaan dan Perputaran Piutang Terhadap Profitabilitas. Menunjukkan perputaran persediaan dan perputaran piutang secara simultan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA. Penelitian ini berlandaskan pada 3 teori yaitu perputaran piutang, perputaran persediaan, dan profitabilitas. Jadi, piutang ini muncul dikarenakan penjualan kredit yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 tahun dan dengan pemberian kredit kepada pembeli barang dan jasa, umumnya dilakukan oleh perusahaan untuk memperbesar penjualan dan meningkatkan laba, dikutip dari Sari dan kawan-kawan tahun 2020. Menilai berhasil tidaknya kebijakan penjualan kredit suatu perusahaan dapat dilakukan dengan cara melihat tingkat perputaran piutang, dikutip dari Suprihatin tahun 2016. Menurut Kasmir, dalam penelitian Fitriana dan kawan-kawan tahun 2020, rasio perputaran piutang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama 1 periode, atau berapa kali dana yang ditanamkan dalam piutang ini berputar dalam 1 periode. Semakin tinggi rasio menunjukkan bahwa modal kerja yang ditanamkan dalam piutang semakin rendah dibandingkan dengan rasio tahun sebelumnya, dan tentunya kondisi ini bagi perusahaan semakin baik. Sebaliknya, jika rasio semakin rendah, ada overinvestment dalam piutang. Landasan teori yang kedua yakni perputaran persediaan. Menurut Munawir, dalam penelitian Kurniawati dan Fitri tahun 2015, perputaran persediaan menunjukkan berapa kali persediaan yang dimiliki perusahaan diganti, dalam arti dibeli dan dijual kembali. Semakin tinggi tingkat perputaran persediaan tersebut, maka jumlah modal kerja yang dibutuhkan, terutama yang harus diinvestasikan dalam persediaan semakin rendah. Semakin cepat atau semakin tinggi tingkat perputaran persediaan akan memperkecil risiko terhadap kerugian yang disebabkan karena penurunan harga atau karena perubahan selera konsumen. Perputaran persediaan yang lambat akan memperbesar beban bunga, memperbesar biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang, memperbesar kemungkinan kerugian karena kerusakan, turunnya kualitas keusangan sehingga semuanya ini akan memperkecil keuntungan perusahaan. Landasan teori yang terakhir yakni profitabilitas. Menurut Kasmir, dalam penelitian Farida dan kawan-kawan tahun 2018, menyatakan bahwa rasio profitabilitas merupakan keahlian perusahaan dalam menciptakan laba, yang dibuktikan dengan laba yang diperoleh dari penjualan dan hasil investasi. Menurut Rahayu dan Susilo Bowo tahun 2014, pengukuran kinerja keuangan perusahaan dengan ROA menunjukkan kemampuan atas modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba. ROA adalah rasio keuntungan bersih setelah pajak untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki oleh perusahaan. ROA yang negatif disebabkan laba perusahaan dalam kondisi negatif pula atau rugi. Hal ini menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan serta keseluruhan belum mampu untuk menghasilkan laba. Berikut adalah kerangka konseptual penelitian. Garis putus-putus menunjukkan hubungan secara simultan, sedangkan garis lurus tidak putus-putus menunjukkan hubungan secara parsial. Perputaran piutang atau X1 merupakan variabel bebas atau variabel independen yang pertama. Perputaran persediaan atau X2 merupakan variabel bebas atau variabel independen yang kedua. Sementara itu, profitabilitas Y merupakan variabel terikat atau variabel dependen. Menurut Sugiono, dalam penelitian Ainiyah yang dilakukan tahun 2017, menyatakan hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah peneliti, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Maka hipotesis yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut.
Hipotesis pertama, perputaran piutang secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI. Hipotesis kedua, perputaran persediaan secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI. Hipotesis ketiga, perputaran piutang dan persediaan secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI. Berikut adalah rancangan penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan yang tersedia di BEI pada subsektor perusahaan farmasi periode 2018 sampai 2021. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Data dianalisis menggunakan uji statistik. Menurut Supardi tahun 2012 halaman 25-26, populasi adalah subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah atau objek penelitian. Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang diteliti. Sampel dalam penelitian kuantitatif merupakan subjek penelitian yang dianggap mewakili populasi dan biasanya disebut responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Menurut Jailani tahun 2010 halaman 148, purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Berikut adalah tabel kriteria pengambilan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu sektor perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI sebanyak 11 perusahaan. Yang kedua, perusahaan yang terdaftar minimal dari 2018 sampai 2021 sebanyak 10 perusahaan. Yang ketiga, perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dalam tahunan dan dinyatakan dalam rupiah sebanyak 10 perusahaan. Jadi jumlah perusahaan sampel yaitu sebanyak 10 perusahaan. Total sampel data penelitian selama 4 tahun yaitu 4 dikali 10 sama dengan 40 sampel. Berikut adalah daftar ke-10 sampel dengan kode perusahaan DVLA, INAF, KAEF, KLBF, MERK, PEHA, PYFA, SCPI, SIDO, dan TSPJ. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk bilangan atau data kualitatif yang sudah diangkakan. Dikutip dari Supardi tahun 2012 halaman 15. Maka jenis data yang digunakan yaitu laporan keuangan berupa laporan neraca. Sumber data penelitian berasal dari data sekunder, yaitu data primer yang telah diolah lebih lanjut dan telah disajikan oleh pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel-tabel ataupun dalam bentuk diagram-diagram. Dikutip dari Setyo Budi tahun 2015 halaman 145. Maka sumber data dalam penelitian ini didapat dari perusahaan subsektor perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI periode 2018 sampai 2021 sebanyak 10 perusahaan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Karena penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data sekunder berupa laporan keuangan. Laporan keuangan didapat melalui situs resmi BEI yakni www.idx.co.id. Variabel adalah karakteristik yang akan diobservasi dari satuan pengamatan. Menurut Al-Rashid tahun 1994, variabel adalah karakteristik yang dapat diklasifikasikan ke dalam sekurang-kurangnya dua buah klasifikasi yang berbeda atau yang dapat memberikan sekurang-kurangnya dua hasil pengukuran atau perhitungan yang nilai numeriknya berbeda. Variabel dependen atau terikat yaitu variabel yang dipengaruhi. Dalam penelitian ini, variabel terikat yaitu profitabilitas yang dihitung menggunakan ROA. Variabel independen atau bebas yaitu variabel yang mempengaruhi. Dalam penelitian ini yaitu perputaran piutang dan perputaran persediaan. Berikut adalah tabel definisi operasional variabel, di mana ROA menurut Brigham dan Houston tahun 2010 halaman 48 diukur menggunakan laba bersih dibagi total aktiva. Perputaran piutang menurut Kashmir tahun 2012 halaman 124 dihitung menggunakan penjualan kredit dibagi piutang. Perputaran persediaan menurut Kashmir tahun 2014 halaman 114 diukur menggunakan penjualan dibagi persediaan. Tabel ini saya ambil dari penelitian Sari dan kawan-kawan tahun 2020. Dalam penelitian ini menggunakan 5 teknik analisis data. Yang pertama, uji asumsi klasik.
Untuk mengetahui apakah data yang digunakan sudah normal atau belum, menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov test. Yang kedua, uji T. Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas, sekaligus mengetahui variabel yang paling dominan. Pengaruhnya terhadap variabel terikat dapat dilihat pada perhitungan nilai T dengan taraf signifikansi 5%, dikutip dari Afkar tahun 2017. Yang ketiga, uji F. Untuk mengetahui secara simultan pengaruh kedua variabel bebas terhadap variabel terikat, menggunakan perhitungan nilai F dengan taraf signifikansi 5%, dikutip dari Afkar tahun 2017. Yang keempat, koefisien determinasi. Untuk mengetahui besaran pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, dapat dilihat dengan perhitungan R² yang sudah dilakukan penyesuaian. Dikutip dari Afkar tahun 2017. Dan yang terakhir, regresi linear berganda. Berdasarkan perhitungan nilai T dan nilai F, dan besaran pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, maka akan didapatkan persamaan dalam regresi linear berganda dengan dua predikator. Dikutip dari Afkar tahun 2017. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.